Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Maulana, perwakilan dari kelompok 8 dari kelas 12 4E 13 akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek yang dibuat dalam matkul interaksi manusia dan komputer. Proyek yang saya buat sendiri itu adalah sistem informasi absensi online berbasis web. Nama kelompoknya itu saya kelompok 8. Pertama saya sendiri Maulana, ada Desi Rizkyana, ada Elisa Karisma Putri, dan Aditya Septian Triana. Kebetulan ketiga teman saya ini berhalangan hadir untuk record di Zoom kali ini. Jadi saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan semuanya. Kita masuk saja langsung ke bahasan materinya. Materi yang akan saya bahas dalam web absensi online kali ini, pertama ada latar belakang, kedua permasalahan, tiga keuntungan yang didapat dan perencanaan aktivitas global, yang keempat analisa sistem dan ruang lingkup, yang kelima desain antarmuka, IRD dan tampilan mockup, yang keenam hasil kuesioner dan penutup. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Latar belakang sistem absensi sangatlah penting dalam mengetahui kehadiran pegawai atau karyawan dalam perusahaan. Perkembangan sistem absensi saat ini sudah berkembang dengan adanya teknologi pendukung seperti komputer dan smartphone. Dari sistem absensi yang menggunakan kertas, komputer, fingerprint, scan mata, dan sekarang sudah banyak yang beralih ke smartphone. Namun masih banyak perusahaan yang menggunakan sistem absensi seperti yang disebutkan di atas. Untuk sistem absensi manual sendiri, kekurangannya itu cukup menyita waktu bagi para pegawai atau karyawan untuk melakukan absensi kehadiran, seperti harus mengantri untuk melakukan absen melalui fingerprint atau kertas yang ditulis. Solusi yang terbaik atau opsi terbaik adalah menggunakan smartphone dari tiap anggota perusahaan untuk melakukan absensi. Oleh sebab itu, penggunaan smartphone sangatlah diperlukan dalam penggunaan sistem absensi ini. Jadi, proyek yang saya buat ini harus si karyawan itu mempunyai smartphone dan internet yang terhubung. Masuk ke pembahasan kedua, permasalahan. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, penulis menjelaskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membangun sistem absensi agar bisa dipakai oleh banyak perusahaan melalui komputer ataupun smartphone. Yang kedua, bagaimana membangun sistem absensi yang mudah untuk digunakan atau user friendly oleh pegawai atau karyawan. Nah, masuk ke keuntungan. Nah, ini keuntungan yang didapat kalau perusahaan memakai sistem absensi yang saya buat ini. Perencanaan yang saya buat. Yang pertama, dari sisi keamanan dulu. Sisi keamanan ini aman dari manipulasi. Jadi aman dari manipulasi itu tidak bisa dibohongi gitu. Misalkan ada absen yang nitip absen atau dan sebagainya. Karena ini perancangan absensi yang saya buat ini sudah terdapat fitur, yaitu fitur selfie. Jadi di pihak perusahaannya sudah background gitu, ada background, kita selfie kita upload.
dan sudah include juga koordinat lokasi. Yang kedua, aman dari kecurangan, yaitu yang tadi saya jelaskan ya sebelumnya, yang sistem absensi ini lebih aman dari kecurangan dan manipulasi. Yang kedua, akses yang mudah, karena sistem absensi ini absennya menggunakan smartphone. Jadi kan rata-rata hampir semua orang kan sudah menggunakan smartphone ya, jadi absennya lewat handphone aja. Yang ketiga, cepat dan efektif. Cepat saat melakukan absensi dan mengurangi antrian. Mengurangi antrian itu mengurangi antrian tidak seperti absensi konvensional pada umumnya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini perencanaan aktivitas secara global. Jadi untuk biaya atau budget yang harus dikeluarkan jika menggunakan sistem yang saya akan rancang ini. Yang pertama adalah desain sistem. Jumlah harinya 7 hari, ya estimasi biaya 3 juta. Desain aplikasinya, biaya pengerjaan 7 hari, biaya waktu pengerjaan 7 hari, estimasi biayanya 4 juta. Pemrograman yang lumayan lama, bisa memakan waktu 2 bulan. Biayanya sekitaran 7 jutaan. Testing 1 hari, biaya estimasi 1 juta. Instalasi waktunya 3 hari, biayanya 2 juta. Dokumentasi 30 hari, biaya 8 juta. Training 7 hari, biaya 3 juta. Administrasi 20 hari 5 juta. Pemeliharaan 1 bulan atau 30 hari 7 juta. Tambahan kerja plus meeting dan lain-lain 15 hari. Estimasi biayanya kisaran 12 juta. Jadi perkiraan total dari perencanaan membuat program tadi itu sekitaran 180 harian. Estimasi biayanya sekitaran 52 juta. Ini hanya prediksi atau perkiraan saja. Jadi ntar kalau di lapangan mungkin ada perbedaan atau bisa lebih, bisa kurang. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Analisa sistem berjalan. Perkembangan teknologi di dunia semakin pesat, khususnya kemajuan di bidang teknologi informasi, terutama pada teknologi mobile dan internet. Penggunaan aplikasi mobile dan web dikatakan lebih efektif dan efisien karena adanya kemudahan dalam pengetesan dan pengambilan informasi. Perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi cara input data absensi sebagai validasi, menggantikan kode password yang ada, seperti penggunaan teknologi fingerprint atau barcode. Sistem input ini berkembang karena minimnya kesalahan input atau kecurangan pada input data. Ini seperti yang sudah saya jelaskan, materi yang sudah saya jelaskan barusan. Intinya lebih efektif, lebih efisien, dan minimnya kesalahan input dan kecurangan pada input data. Nah, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, ini ruang lingkupnya. Ada laporan ini mencapai sasaran ruang lingkup pembahasan meliputi 1. Aplikasi ini dirancang untuk meliputi halaman absensi, masuk, istirahat, dan pulang, dan halaman report absensi. 2. Aplikasi dirancang untuk memudahkan user melakukan absensi secara efektif. Jadi nggak ada tuh yang antri-antri kayak gitu, yang mengurangi antrian lah. Dan inputnya juga cepat. Yang ketiga, aplikasi dirancang untuk memudahkan admin melakukan backup absensi dan meminimalisir kesalahan data. Nah, ini kalau ini di pihak admin. Jadi lebih cepat mengambil datanya dan meminimalisir kesalahan data. Nah, ini IRD-nya kira-kira seperti ini.
Nah, lanjut lagi ke desain antarmukanya. Nah, ini tampilan mockup-nya, ini tampilan loginnya seperti ini kira-kira. Username, passwordnya seperti biasa lah kalau misalkan login. Nah, ini clock in itu bisa masuk ya. Masuk seperti ini. Selfie. Ini ada fitur selfie-nya di sini, ini wajib input. Misalkan masuknya jam 8 ya, kita jam 7 udah jam 7.58 tuh udah mepet banget sini. Ini ada koordinat lokasi. Jadi sebelum di dipencet login-nya kita selfie dulu, terus kita masukkan koordinat lokasi kita, langsung kita pencet login. Nah, ini clock ini jam pulang ya. Jam pulang kurang lebih seperti biasa, seperti jam masuk tadi. Mungkin yang berbeda dari jamnya, kalau jam masuk misal jam 8, kalau jam pulang ya sore. Sekitar tergantung perusahaannya. Yang di sini sih saya jam 5 ya, 16.58. Nah, kalau ini untuk report. Nah, ini report dari web user ya. Kurang lebih seperti ini. Terus, nah ini hasil kuesioner yang sudah saya kirim kepada teman-teman satu kelas saya. Nah, kuesionernya itu dari bagaimana tanggapannya dari akses login, absen masuk, absen pulang, tampilan web absensi, report absensi, dari fitur sampai user friendly atau web ini mudah digunakan atau tidak. Alhamdulillah kuesionernya semuanya rekomend, semuanya apa namanya, semuanya setuju dengan atau semuanya ya. Terus lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini hasil pengujian berdasarkan kuesioner. Yang pertama, mockup yang digunakan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi user untuk memudahkan dalam proses absensi. Kesimpulannya, jadinya tampilan web absensi yang mudah digunakan atau user friendly. 3. Penyampaian informasi yang jelas dan detail dari mockup yang kami buat memberikan kemudahan kepada admin untuk melakukan backup absensi sebelum penuh. Yang keempat, mockup yang dibuat memberikan gambaran yang jelas bagaimana cara kerja program absensi itu berjalan. Jadi kesimpulannya itu tampilan apa namanya, fitur-fitur dan webnya ini mudah digunakan atau aplikasinya ini mudah digunakan, penyampaian informasi yang jelas, detail mockup yang apa namanya, memberikan kemudahan kepada user ataupun admin untuk melakukan absensi atau rekap. Ya, mockup yang dibuat memberikan gambaran yang jelas bagaimana cara kerja program absensi itu berjalan. Ya, masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita masuk ke penutup. Kesimpulan, absensi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai untuk menentukan kenaikan penghasilan dan jabatan. Akan tetapi absensi yang dilakukan masih manual, yaitu menandatangani kertas absensi atau melalui fingerprint dari hasil pembahasan sebelumnya, dikategorikan masalah yang dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan rangkaian proses absensi kehadiran. Jadi sih kalau ini sih tergantung perusahaannya ya. Misalkan kan kalau perusahaannya mungkin perusahaan kayak di pabrik-pabrik itu ya mungkin masih menggunakan absensi konvensional, karena kan mungkin ya tidak semua orang
punya handphone juga atau tidak ada kuota atau gitu, dari kendalanya dari situ sih. Atau kalau misalkan saya rekomendasiin sih, program ini tuh cocoknya mungkin untuk pegawai yang di kantor, yang mungkin di gedungnya itu sudah ada wifi, jadi kalau misalkan tidak ada kuota, ya masih bisa akses wifi dan dan menginput atau absen gitu. Jadi kendalanya di situ aja sih kalau untuk absensi ini, jadi disesuaikan untuk perusahaannya. Jadi kan setiap sistem ada kekurangan dan kelebihannya. Kita masuk ke selanjutnya, sarannya. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diharapkan yaitu dilakukan suatu pembuatan sistem informasi absensi pegawai, sehingga keberadaannya bisa lebih mempermudah pegawai, data-data pegawai, dan absensi lebih aman. Ketepatan dan kelengkapan data dapat dijadikan maksud dari program yang dibangun untuk mempercepat proses dalam pembuatan laporan absensi. Ya, saya kira materi yang saya jelaskan sudah cukup sampai di sini. Saya juga berterima kasih kepada dosen dari mata kuliah Interaksi Manusia Komputer sudah memberikan tugas ini. Semoga tugas ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika banyak kekurangan atas materinya dan penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata-kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya cukupkan sampai di sini. Saya Iksan Maulana, perwakilan dari kelompok 8, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.